Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan bacaan kitab Umdatul Ahkam. Di kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang amalan Nabi Dawud alaihi salatu wassalam yang sangat dicintai oleh Allah. Kita baca hadisnya. An Abdillahi ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin As, dan sahabat Abdullah bin Amr, baik anak maupun ayahnya, keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu Abdullah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahasanya Amr ibn al-As telah keluar dari Islam. Padahal kita tahu jasa besar Amr ibn al-As kaum muslimin, dan bahkan pernah menyebut beliau sebagai ar-rajulus saleh. Diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah itu dan diberikan kepada Amr ibn al-As. Namun Amr menolak. Dan beliau katakan, saya masuk Islam tujuannya bukan untuk ini, bukan untuk mencari dunia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Amr ibn al-As untuk menerimanya. Dan beliau mengatakan, ya Amr, ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta saleh di tangan orang yang saleh. Sehingga ketika harta itu adalah, artinya harta halal yang berkah, ma'ar rajulis saleh, dibawa oleh orang yang saleh, Anda bisa lihat kira-kira seperti apa manfaat harta ini. Harta ini akan memberikan manfaat yang luar biasa, memberikan kebaikan tidak hanya bagi pemiliknya, termasuk juga bagi dan kebaikan dalam masalah agama. Dan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang dipercaya oleh beberapa khulafaur rasyidin. Dan beliau pernah menjadi gubernur di Syam. Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yami ilallahi siyamu Dawud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud. Dan yang dimaksud puasa di sini adalah sunnah. Sehingga kalau kita baca lebih lengkap, sesungguhnya puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud. Dan seperti kemarin kita sebutkan bahwa puasa Dawud adalah yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau sehari puasa, sehari tidak puasa. Abbas salati ilallahi salatu Dawud. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Dawud. Gimana salatnya Dawud? Kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur selama setengah malam. Wa yaqumu thuluthahu. Kemudian beliau bangun setengah, tambah sepertiga, tambah seperenam, totalnya 1. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan Dawud berpuasa sehari dan tidak puasa sehari.
Sehingga gantian selang-seling, kadang puasa, kadang tidak. Tayyib. Ini ibadahnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan tentang perhitungan beliau, kana yanamu nisfal lail, beliau tidur selama setengah malam. Ya. Pertengahan malam yang dimaksud di sini adalah beliau bangun di pertengahan malam. Karena kita tidak tahu kapan beliau mulai tidur. Sehingga yang lebih tepat dipahami adalah tidurnya Daud alaihissalam itu sampai tengah, kan berarti berlangsung 6 jam. Maka berarti Nabi Daud alaihissalam, jika kita hitung sejak maghrib, maka beliau bangun kurang lebih jam 12 atau jam setengah 12. Kemudian beliau sholat ya, selama sepertiga malam. Setelah itu beliau tidur lagi selama 1/6. Baik. Dan ini menjadi ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena model sholat seperti ini kata para ulama, li'annahu akhdun birri, memberatkan diri, tidak memberatkan pelaku. Karena ketika memberatkan itu bisa menyebabkan pelakunya menjadi bosan, sehingga dia tidak beribadah. Adalah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan bagi sang hamba dan lebih menyukai ketika hamba pada saat beramal selalu istiqomah. Tayyib. Di samping itu, beliau tidur di 1/6 malam terakhir. Dan itu akan membuat orang tidak beliau sebelumnya sujud. Dan itulah salah satu di antara kelebihan Daud alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau berpuasa sehari, tidak puasa sehari, gantiannya. Hari ini puasa dan begitu seterusnya. Karena sifat-sifat Allah wa ta'ala memuji Daud di surat Sad ayat 17. Wadhkur abdana innahu dzal aidi innahu awwab. Ceritakan tentang hamba kami, yaitu Daud. Dzal aidi, orang yang punya kekuatan, sesungguhnya dia orang yang rajin bertaubat. Dzul aidi, kata Mujahid, adalah al-quwwah fi ta'ah, punya kekuatan dalam. Wa qala Qatadah, kata Qatadah, u'tiya Dawudu quwwatan fil ibadah. Daud dikasih kekuatan dan faqih dan paham dengan hukum-hukum Islam. Baik, itulah kelebihan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sekarang kita akan baca sedikit catatan sejarah tentang Nabi Daud alaihi salatu. Buku yang saya jadikan sebagai rujukan adalah buku yang merupakan karya Utsman bin Muhammad Al-Khamis, ulama yang sangat masyhur, ulama Kuwait. Dan beliau membuat sebuah karya berupa sejarah para nabi yang beliau kasih judul Fabihudahu Muqtadi. Di sini beliau ceritakan tentang sejarah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan setelah beliau berhasil membunuh Jalut. Ceritanya, ya, Bani Israel, mereka ketika kedatangan para nabi dan saling bergantian. Nabi satu, kemudian mati, ganti nabi yang kedua, mati lagi, nabi yang ketiga, dan begitu seterusnya, bergantian. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian nabi itu didustakan oleh Bani Israel, dan sebagian dibunuh oleh Bani Israel. Sehingga di antara kejahatan Bani Israel adalah ada di antara mereka yang mengingkari nabi, yang mereka bahkan membunuh nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka
dengan Allah Subhanahu wa taala datangkan sebuah kerajaan yang sangat kuat yang tidak mampu untuk mereka tandingi. Dan rajanya adalah orang yang sangat bengis, sangat sombong, ya. Tidak punya rasa kahum al-Amalik. Kerajaan ini disebut, maka kerajaan ini ganggu Bani Israel dan bahkan menjajah Bani Israel. Bani Israel yang mereka dan seterusnya. Akhirnya Bani Israel mereka menemui sang nabi yang hidup ketika itu. Dan yang masyhur nama nabi yang didatangi oleh Bani Israel ini adalah Samuel. Ada yang mengatakan namanya Samuel, ada yang mengatakan namanya Sam'un. Kemudian mereka datang pada nabi ini, lalu mereka mengatakan, coba tunjuk di antara kami untuk jadi raja, sehingga nanti kita akan berjihad di bawah benderanya. Allah ceritakan ini di surat Al-Baqarah ayat 246. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Tidakkah kamu lihat sekelompok orang di kalangan Bani Israel min ba'di Musa, setelah wafatnya Musa. Idh qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malika. Ketika mereka mengatakan kepada nabinya, ib'ats lana malikan, tunjuk seorang raja di antara kami, nuqatil fi sabilillah, yang raja itu nanti akan berperang di jalan Allah bersama kami. Dan itu adalah jihadud dafa, jihad dalam rangka untuk melindungi diri dari serangan musuh. Maka sang nabi mengatakan, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Bisa jadi ketika perang itu diwajibkan kepada kalian, kalian malah enggak mau berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Lalu mereka menjawab, loh, kenapa kita takut? Padahal Jalut dan Amalik itu, kerajaan Amalik itu telah membunuh banyak di antara kami dan mengusir kami dari negeri kami. Sehingga mereka sudah emosi ingin memerangi Jalut. Tapi mereka tidak punya kerajaan yang kuat yang bisa untuk dijadikan sebagai bendera dalam peperangan. Lalu Allah katakan, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Ketika perang itu sudah diwajibkan, ternyata banyak di antara mereka yang berpaling, enggak mau ikut perang. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di lanjutan ayat pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Sam'un atau Nabi Samuel. Qala lahum nabiyuhum, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah menunjuk yang akan menjadi raja adalah Talut. Faja'al i'tirad, maka mereka pun nentang dan mereka mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kok bisa dia jadi raja? Padahal kan kami itu lebih berhak jadi raja dibandingkan dia. Wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Jadi ini keanehan Bani Israel. Sebelum ada raja, mereka minta kepada Nabi Samuel, tolong tunjuk orang untuk jadi raja. Ketika Nabi Samuel dapat wahyu dari Allah menunjuk Talut jadi raja, mereka ngeyel dengan alasan walam yu'ta sa'atan minal mal. Raja Talut itu tidak memiliki banyak harta. Sehingga mereka menolak pilihan yang diberikan oleh sang nabi karena dua alasan.
Pertama, mereka merasa lebih berhak. Dan yang kedua adalah Talut tidak memiliki harta. Sehingga karena dia punya kekurangan seperti ini, tidak mungkin dia bisa menjadi raja. Ya. Tayyib. Namun karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan bahasa yang jadi raja adalah Talut, maka tetap yang dipilih adalah Talut atas perintah dari sang nabi. Dan sang nabi ini menambahkan bahwa Talut layak untuk jadi raja karena Allah taala memberikan kelebihan. Wa zadahu bastatan fil ilm. Allah tambahkan keluasan ilmu pada Talut, wal jism, dan demikian pula fisiknya, sehingga fisiknya bagus. Ya. Kemudian sang nabi mengingatkan, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kenapa kalian protes? Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Sehingga ini urusan Allah Ta'ala, bukan urusan makhluk. Seharusnya kalian hanya bisa menerima dan tidak protes. Lalu berangkatlah Talut bersama sekelompok rombongan pasukan untuk melawan Jalut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa apa? Sungai. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ. Ketika Talut sudah berangkat bersama pasukannya, sudah bersiap bersama pasukannya, lalu dia mengatakan, Inna Allaha mubtalikum binahar. Allah nanti akan menguji kalian dengan adanya sebuah sungai. Taib. Ada yang mengatakan bahasanya sungai ini ada di antara Yordan dan Palestina. Lalu sang raja mengingatkan, Raja Talut mengatakan, "Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi." Siapa yang minum banyak dari sungai itu, nanti dia nggak bisa ikut bersama aku. Sehingga dia tidak bisa berangkat untuk berjihad bersamaku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tidak memakan atau tidak meminumnya dalam jumlah banyak, maka dia bagian dariku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Kecuali orang yang cuma mengambil satu cakupan telapak tangan kemudian diminum dalam rangka untuk menghilangkan kehausan. Nah, sehingga kenapa pasukan ini diuji oleh Allah? Untuk membuktikan siapakah di antara mereka yang jujur dalam mengikuti peperangan bersama Talut dan siapa yang tidak jujur. Sehingga dengan ujian ini maka mereka yang niatnya setengah-setengah, niatnya nggak beres untuk kepentingan dunia dan seterusnya, mereka hilang dari awal. Yang minum air dari sungai itu kebanyakan, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ada sebagian kitab tafsir yang menyebutkan bahwa jumlah Bani Israel yang menghadap sang Nabi ada 80.000, Masya Allah. Lalu mereka diuji dengan adanya sungai yang tadi kemudian mereka minum, sehingga jumlah pasukan dari yang menghadap ada 80.000, yang ikut perang sekian ribu. Nah, ketika yang ikut berangkat perang itu diuji oleh Allah dengan sungai, ternyata banyak yang gugur, nggak jadi ikut. Dan jumlah pasukan yang membersamai Talut ada 313 pasukan. Jumlah pasukan yang membersamai Talut untuk melawan Jalut ada 313 pasukan. Karena itulah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, sahabat Al-Barra ibn Azib, beliau pernah mengatakan,
haddatsani ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man syahida Badran. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti perang Badar, mereka menyampaikan, annahum kanu iddata ashabi Talut alladzina jawazu ma'an nahri bid'ata asyara wa thalathumi'atin. Bahwa jumlah pasukan Talut yang berhasil melintasi sungai adalah sekian 300 sekian belas orang. Wa akhrajal Bukhari kadzalik, juga diriwayatkan oleh Bukhari, di mana beliau mengatakan, kunna naqulu ma'asyira ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna adada ashabi Badrin hum adadu ashabi Talut. Bagi kami para sahabat Rasulullah SAW punya prinsip bahwa jumlah pasukan Badar adalah sejumlah pasukannya Talut. Jumlah pasukan Badar hanya jumlah pasukannya Talut. 300 sekian belas. Sehingga angka yang disepakati 300. Kemudian di atas 10. Di atas 10 ini berapa? Wallahu a'lam. Ada khilaf di antara para ulama. Tayyib. Akhirnya berangkatlah mereka. Dan di antaranya ada yang ketakutan. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan melalui Bani Israel yang lain. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah. Kemudian setelah dua pasukan ini bertemu, maka Jalut nantang Mubarozah. Mubarozah itu apa? Perang tanding. Diceritakan dalam Al-Quran, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika mereka mubarazah dengan Jalut dan para pasukannya Jalut, qalu, maka mereka mengatakan, rabbana afrigh alaina sabra. Pasukan muslim itu mengatakan, ya Allah, limpahkanlah kesabaran bagi kami. Wa tsabbit aqdamana, kuatkan prinsip kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Baik, dan Daud berhasil mengalahkan. Fahazamuhum biidznillah. Daud berhasil mengalahkan. Sehingga ketika Daud perang tanding dengan Jalut, lalu Jalut kalah, maka di saat itulah kerajaan Amalek langsung runtuh. Disebutkan bahasanya Daud menghadiri perang bersama saudaranya, dan mereka bertiga. Dan usia Daud ketika itu masih sangat muda, usianya kurang lebih 17 tahun. Falamma 17 tahun ikut perang, ya. Falamma dakhala hadhil ma'rakah, ketika Daud bersama pasukan ini, Jalut keluar di antara pasukannya lalu nantang, man yubarizuni. Nah, itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya. Walamma barazu li Jaluta, Daud nantang, man yubarizuni, siapa yang mau perang tanding dengan saya? Faqama Daud, lalu Daud yang berdiri. Waqala, dan beliau mengatakan, ana lahu, saya yang akan mengalahkannya. Fa ashfaqa alaihi Talut, maka Talut pun kasihan. Wah, ini anak kecil maju melawan Jalut. Ya. Tapi beliau tetap berani, ya. Akhirnya beliau melawan Jalut, dan matilah Jalut. Ada yang mengatakan bahasanya
Nabi Daud alaihissalatu wassalam membunuh Jalut dengan al-miqla. Dengan al-miqla, yaitu seperti ketapel besar, namun cara penggunaannya adalah dengan cara diputar. Jadi ada orang yang naruh benda tajam, kemudian diputar terus baru diarahkan ke lawan. Namanya al-miqla. Akhirnya setelah Daud berhasil mengalahkan Jalut, maka Daud menjadi dikenang satu Romawi, satu kerajaan yang ada di Romawi, atau kerajaannya Tolut ketika itu. Daud dikenang. Dan Daud termasuk keturunan Nabi Yakub dari Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Daud berhasil membunuh Jalut, dan Allah berikan kerajaan serta al-hikmah, ilmu kepada Jalut, dan Allah ajarkan kepada beliau mimma yasha', sebagaimana yang dia kehendaki. Baik, inilah kelebihan Nabi Daud alaihissalatu wassalam, dan itu cerita pertama beliau menjadi raja. Ada yang mengatakan bahwa pada saat Daud melawan Jalut, Raja Tolut, rajanya Bani Israel, beliau memberikan motivasi kepada Daud. Nanti kalau saya mati, kamu raja berikutnya. Nah, itulah yang membuat Daud termotivasi. Ini menurut sebagian riwayat. Wallahu alam. Kemudian Daud memiliki beberapa keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan beliau sebagai panutan dalam kesabaran. Di surat Shad ayat 17, Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isbir ala ma yaqulun. Isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Daud. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan tentang kamu, dan ingat ceritanya Daud. Sehingga hiburan yang diberikan oleh Allah kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajakan untuk agar nabinya kuat bersabar, Allah sebutkan kisah Daud alaihissalatu wassalam. Maka ini menunjukkan bahasanya Daud adalah orang yang penyabar. Sampai Allah Ta'ala perintahkan agar Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi masalah, maka tirulah Daud alaihissalatu wassalam. Dan Daud termasuk orang yang sangat semangat dalam melakukan ibadah. Makanya Allah kasih sifat Dal-Aid. Dal-Aid maknanya adalah orang yang sangat kuat. Sehingga beliau adalah orang yang kuat dalam melakukan ketaatan, kuat dalam melakukan ibadah, termasuk kuat ketika menunaikan tugas amanah kerajaan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut Daud adalah orang yang awwab. Innahu awwab. Sesungguhnya Daud itu orang yang awwab. Yang dimaksud awwab adalah mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja'un ilallahi azza wa jalla. Gampang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berikan kelebihan kepada Daud bahwa gunung bertasbih setiap pagi dan sore ma'ahu bersama Daud. Dan Allah juga berfirman, wa tayra mahsyurah kullu lahu awwab. Semuanya adalah makhluk yang rajin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan kekuatan kerajaan bagi Daud. Allah berfirman di surat Shad ayat 20, wa syaddadna mulkah, dan aku kuatkan kerajaannya Daud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan Daud faslul khitab,
Dan itu adalah al-hikmah yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Daud juga mendapatkan kitab, namanya kitab Zabur, dan isi Zabur adalah doa dan wirid. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini beberapa kelebihan yang ada pada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Baik, silakan Pak Hasan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan Pak Hasan. Sudah raise hand. Gak ada suara. Baik, nggak ada. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika tidak ada yang hendak disampaikan, kita akhiri. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.